Karena ini itemnya cukup banyak, jadi prosesnya mungkin agak lama ya. Dan usahakan untuk melakukan impor ini, kalian lakukannya di komputer server ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya melakukan input saldo awal item di gudang lain ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di program iPOS itu bisa multi gudang ya. Nah, ketika kalian melakukan impor, misalnya impor data barang ya, data master dari Excel, ketika kalian input stoknya itu biasanya masuknya ke salah satu gudang ya, misalnya UTM. Nah, sedangkan di sini ada gudang lain ya, ada SMR dan gudang dep. Nah, bagaimana caranya kita untuk melakukan impor data Excel stok barang di gudang lainnya? Maka dari itu, simak video ini sampai akhir ya. Sebelum kalian melakukan impor saldo awal item, kalian harus terlebih dahulu melakukan impor master data item ya. Karena jika master data item belum ada, otomatis tidak bisa melakukan impor saldo awal ya, meskipun kalian input kode itemnya sudah benar ya. Oke, nah untuk melakukan impor, itu ada di menu persediaan, kemudian saldo awal item. Nah, kemudian klik tombol impor Excel. Nah, di sini ada contoh file ya. Jadi kalian klik dulu contoh filenya. Nah, otomatis di sini kalian akan diarahkan ke file Excel yang berisikan contoh file format untuk melakukan impor saldo awal. Yang kolom pertama di sini adalah kolom kode item. Kode item ini harus sama dengan kode item yang ada di master data kalian ya. Nah, yang ada di sini, nah ini ada 001, 002, dan seterusnya, itu harus sama ya. Kemudian ada kode gudang, nah ini kode gudang yang ingin kita tentukan ya. Misalnya tadi kita mau input ke gudang dep atau gudang SMR ya. Jadi bukan gudang UTM lagi. Nah, kalian tinggal nanti tentukan saja di sini. Kemudian jumlah, nah jumlah ini stoknya ya, jadi stok awal di gudang tersebut itu ada berapa. Kemudian satuan, nah satuan yang dimaksud di sini adalah satuan dasarnya. Jadi satuan dasar dari produk tersebut ya, misalnya ini ABC, AAA. Nah ini satuan dasarnya pieces, nah berarti yang diambil satuan dasarnya ya. Karena bisa juga misalnya kalian menggunakan multisatuan, itu kan ada satuan dus, ada satuan box, dan lain sebagainya. Tapi yang digunakan adalah satuan pieces ya. Oke, kemudian harga. Nah, harga yang dimaksud ini adalah harga pokok ya, atau harga modal dari item tersebut. Nah, ini juga harus dimasukkan karena ini nanti kaitannya dengan perhitungan laba ya, perhitungan laba rugi, jadi kalian harus input juga harganya. Oke, nah ini kan datanya banyak ya. Bagaimana caranya kita mau impor stok item sebanyak ini ke dalam program, tapi tidak perlu repot-repot input satu persatu ya. Oke, nah kalian bisa memanfaatkan fitur ekspor data Excel ya. Jadi di program iPOS, kalian buka menu pengaturan, kemudian ekspor data ke Excel. Nah, di sini kalian pilih yang ekspor data item ke Excel, kemudian buat file dulu ya, klik buat file untuk menentukan lokasi file kalian mau disimpan di mana, misalnya di desktop ya. Kemudian beri nama filenya, misalnya data barang. Oke, kemudian klik save. Nah, untuk format Excel di sini kalian pilih yang iPOS 5 aja, kemudian opsi harga, pilih yang satu harga aja karena yang diambil nanti harga satuan dasar ya. Kemudian data ekspornya pilih yang semua data. Nah, stok gudang ini bebas ya, karena nanti kita akan input stok baru, jadi bebas kalian mau ambil yang mana. Nah, kalau sudah klik proses.
Tinggal ditunggu aja prosesnya sampai selesai ya. A few moments later. Oke, proses ekspornya sudah selesai. Langsung aja kita cek ya di desktopnya. Nah, ini dia file Excel yang tadi sudah berhasil diekspor ya. Nah, di sini kalian bisa ambil ya beberapa kolom yang dibutuhkan, misalnya kolom kode item, kemudian kolom satuan, dan juga kolom harga pokok ya. Ini langsung aja kalian copy. Nah, tapi untuk mempermudah ya, ini kalian bisa hapus aja. Yang kita hapus kolom nomor 1 aja ya. Kolom nomor 1 dihapus. Baris ya, baris maksudnya, baris nomor 1. Jadi nanti file Excel-nya jadi seperti ini. Lanjut kita copy aja kolom kode item, lalu kita pindahkan atau kita paste ke sini. Nah, seperti ini ya. Sini pilihnya yang value only. Oke, kemudian ke kolom gudang ya. Kita ambil kolom gudang. Nah, kalau kolom gudang ini kan tadi kita ngambilnya yang UTM ya. Nah, sedangkan kita mau input ke gudang dep ya. Jadi di sini langsung diketik aja gudang yang dituju, misalnya dep. Nah, ini kita akan masukkan ke dep semua stoknya. Nah, untuk kode gudang juga kalian harus samakan ya dengan kode gudang yang ada di program iPOS-nya. Nah, di sini ya, master data, dep gudang. Nah, di sini ada gudang dep dan gudang SMR ya. Jadi, kalian harus mengikuti kode gudang yang ada di sini. Kalau misalkan kalian ada merubah atau mengcustom kode gudangnya, ya kalian sesuaikan saja ya. Oke, kode gudang sudah, kemudian jumlah. Nah, untuk jumlah di sini saya akan input atau akan masukkan sembarang dulu ya. Di sini contohnya 100. Jadi semua stok barang saya input 100. Nah, supaya cepat ya. Oke, selanjutnya untuk satuan. Nah, tadi satuan kita ambil dari file Excel yang tadi ya. Satuan. Nah, ini dia. Kita copy, kemudian kita paste di kolom satuan. Ambil yang value aja. Kemudian yang terakhir adalah harga. Oke, harga ini adalah harga pokok ya. Nah, harga pokoknya kita copy juga. Kita paste di sini. Oke, nah kurang lebih seperti ini ya hasil akhirnya. Jadi ini ada kurang lebih berapa ini? 4.500 item ya. Oke, nah ini untuk gudang dep ya. Kita save dulu. Atau untuk amannya, kalian lakukan save as saja ya. Jadi dari menu file, kemudian save as, kemudian kalian browse. Kemudian pilih lokasi yang diinginkan. Di sini saya akan simpan ke desktop dulu. Lalu klik save. Oke, sudah berhasil ya disimpan. Ini kita close dulu. Nah, ini untuk filenya, copy of import saldo awal item. Nah, filenya ya ini ya. Ini sudah sesuai semua dari kode item, kode gudang, jumlah, satuan, dan harga ya. Oke, langsung saja kita import ke programnya. Nah, langsung ke menu tadi ya, persediaan, saldo awal item ya, kemudian import Excel. Nah, sekarang kita sudah punya filenya ya. Jadi langsung klik browse, kemudian cari file yang kita inginkan. Untuk nama filenya tadi copy of import saldo awal item, lalu klik open. Nah, untuk worksheet-nya pilih yang saldo awal, lalu klik proses. Oke, tinggal ditunggu saja prosesnya sampai selesai. Jadi sebenarnya untuk cara impor saldo awal ini
Ya sama aja ya dengan impor saldo awal dari Excel pada umumnya, cuma hanya saja kita harus membedakan untuk kode gudangnya ya. Misalnya kita ingin input stok di gudang yang lain ya, karena tadi kan kita inputnya ke gudang dep ya. Nah, kalau misalkan kalian mau menambahkan untuk gudang lain, ya kalian tinggal buat lagi file Excel seperti tadi, kemudian kalian tinggal ganti kode gudangnya sesuai dengan kode gudang yang kalian inginkan. Dan yang perlu diperhatikan yaitu tadi ya, kode gudangnya harus sama persis dengan yang ada di program iPOS. Oke, karena ini itemnya cukup banyak, jadi prosesnya mungkin agak lama ya. Malah programnya nge-close. Oke, programnya nge-close ya, karena di sini saya koneksinya menggunakan WiFi ya ke servernya. Oke, kita ulang aja ya. Kita ulangi lagi. WiFi-nya di sini agak kurang stabil ya, karena ini beda lantai dengan server. Kita cek dulu ya. Tadi ada yang sudah masuk apa belum? Untuk datanya, coba kita dep gudangnya. Kita ganti. Oh, nah, ini sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk ya. Coba cek di persediaan saldo awal. Oke, jadi ini sebenarnya sudah ada beberapa yang masuk, tapi memang belum semua, karena tadi force close ya. Itu force close dikarenakan jaringannya yang tidak stabil ya. Karena di sini posisi saya di lantai 2, sedangkan router wifi-nya ada di lantai 1. Jadi memang tidak stabil ya koneksinya. Tapi ini udah masuk sih beberapa. Nah, kalau misalnya kalian mau mengulang ya, kalau mau mengulang dari awal, sebaiknya ini kalian kosongkan dulu. Kalian kosongkan dengan cara hapus saldo awal, kemudian kalian impor ulang dengan cara yang sama ya, tadi ke menu impor Excel, kemudian cari filenya, dan usahakan untuk melakukan impor ini, kalian lakukannya di komputer server ya, supaya tidak terjadi kendala atau permasalahan seperti tadi ya. Nah, ini juga kan muncul error lagi, connection is broken. Nah, ini karena jaringan ya, sudah pasti karena jaringan. Di sini kita tidak berbicara kecepatan internet ya, tapi lebih ke jaringannya ya. Jadi koneksi antara server dengan kliennya itu tidak stabil. Nah, ini muncul pesan lagi seperti ini, tidak stabil ya. Jadi ya kita tutup saja ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk cara melakukan impor saldo awal item untuk gudang lain. Kurang lebih caranya seperti tadi ya, semoga bisa menggambarkan dan juga bisa dipahami oleh kalian semua. Intinya kita harus coba ya, kita harus berani mencoba. Kalau misalnya nanti gagal atau nanti salah, tinggal diulang lagi aja. Dan kalau misalnya kalian sudah coba masih gagal atau mungkin error, ya mungkin kalian bisa menghubungi tim support kami ya, nanti biar dibantu bagaimana untuk solusi dari permasalahannya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol like-nya dan subscribe-nya bagi yang belum, agar kalian tidak ketinggalan kalau ada notifikasi video terbaru dari channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.